Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pas ganjil matematika. Untuk soal yang pertama yaitu Zadi diminta oleh ibunya untuk mengecek apakah jagung yang dijemur sudah kering atau belum. Ia mengambil 1 genggam jagung kemudian ia amati tingkat kekeringannya. Dalam hal ini sampelnya adalah, karena sampel adalah sebagian dari objek yang diamati, maka yang diambil adalah yang sebagian, yaitu 1 genggam jagung yang diamati Zadid. Inilah sampelnya. Kemudian soal yang berikutnya, Zalia mendapat tugas untuk mendata tinggi badan teman-temannya. Data tinggi badan yang diperoleh Zalia termasuk data, karena tinggi badan ini adalah untuk memperolehnya dengan cara diukur, maka termasuk data kontinu, yaitu jawabannya adalah C. Soal berikutnya, Sarah menjadi salah satu tim gugus COVID-19. Dia mendapatkan data hasil tes berupa reaktif dan non-reaktif. Data yang diperoleh Sarah termasuk data, karena reaktif dan non-reaktif ini bukan termasuk dalam bentuk angka, maka termasuk data kualitatif, yaitu jawabannya B. Kemudian soal berikutnya, berikut yang bukan merupakan kegunaan statistika adalah, yaitu jawabannya adalah E. Membuat data menjadi acak dan sukar di logika. Ini bukan termasuk kegunaan statistika. Kemudian berikutnya adalah hasil ulangan matematika dari 10 siswa adalah 8, 9, 10, 7, 6, 8, 8, 6, 4, 4. Rata-rata dari nilai ulangan matematika tersebut adalah, untuk mendapatkan nilai rata-rata maka kita harus jumlahkan semuanya, yaitu 8 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 4, hasilnya 70. Dibagi banyaknya data ada 10, sehingga 70 bagi 10 sama dengan 7. Maka rata-ratanya adalah B, yaitu 7. Soal berikutnya yaitu hasil ulangan matematika dari 10 siswa adalah 8, 9, 10, 7, 6, 8, 8, 6, 4, 4. Median atau nilai tengah dari ulangan matematika tersebut adalah, untuk mencari median maka kita harus mengurutkannya dari yang terkecil, yaitu 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Kita cari yang ada di tengah, yaitu 7 dan 8. Karena terdapat 2 nilai, maka kita rata-rata 7 tambah 8 dibagi 2, yaitu 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Dibulatkan jadi 8. Ini menyesuaikan dengan opsi yang ada, sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya, hasil ulangan matematika dari 10 siswa adalah 8, 9, 10, 7, 6, 8, 8, 6, 4, 4. Modus dari nilai ulangan matematika tersebut adalah, modus adalah nilai yang sering muncul, yaitu nilai 8 muncul sebanyak 3 kali. Ini adalah modusnya, sehingga jawabannya adalah C. Untuk berikutnya adalah soal tentang limit, yaitu nilai dari limit 3x plus 5 dengan x mendekati 2. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita cukup mengganti nilai x ini dengan 2, sehingga didapat 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah 5, sehingga hasilnya 6 tambah 5 sama dengan 11. Jawabannya adalah E, 11. Soal berikutnya adalah nilai limit dengan x mendekati min 1 dari x min 5 per x. Untuk menjawab soal ini sama, kita menggunakan cara substitusi langsung, yaitu mengganti setiap nilai x dengan min 1. Sehingga didapatkan x min 5, x-nya diganti dengan min 1, sehingga min 1 min 5 per x, x-nya juga diganti dengan min 1. Min 1 min 5 hasilnya adalah min 6. Min 6 per 1, min 1. 6 bagi 1 hasilnya 6, negatif bagi negatif hasilnya positif, sehingga jawabannya adalah positif 6, yaitu nilainya A jawabannya, sehingga kita peroleh 6. Berikutnya adalah nilai dari x mendekati 5 dengan x kuadrat min 25 per x min 5. Untuk menjawab soal ini kita substitusikan langsung dulu. Hasil yang diperoleh adalah 0 per 0, ini tidak boleh. Sehingga perlu dengan cara memfaktorkan, yaitu limit x kuadrat min 25 per x min 5 dengan x mendekati 5, maka yang atas ini yang bentuk kuadrat ini kita faktorkan dengan cara mesti ada yang sama dengan seperti yang ada di bawah. X min 5 berarti yang di bawah X min 5, di atas juga ditulis X min 5. Untuk sisanya maka kita harus mencari
X supaya jadi X kuadrat adalah pengalinya adalah X. Kemudian 5 supaya hasilnya bisa jadi 25 harusnya dikali dengan 5. Karena ini negatif, maka negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Sehingga X min 5, X plus 5 ketika dikalikan menghasilkan X kuadrat min 25. X min 5 yang atas dibagi dengan X min 5 yang bawah sehingga tinggal X plus 5. Limit X plus 5 dengan X mendekati 5, cukup kita ganti nilai X ini dengan angka 5. Sehingga 5 tambah 5 sama dengan 10, hasilnya adalah D, 10. Kemudian soal berikutnya yaitu nilai limit dari 7x kuadrat plus 4x min 15 per x kuadrat min 5x plus 12 dengan x mendekati tak hingga. Untuk limit tak hingga kita cukup mencari pangkat yang tertinggi saja, kemudian kita hitung koefisiennya. Perhatikan, ini yang pangkat tertinggi yaitu x kuadrat, yang bawah juga x kuadrat. Koefisiennya adalah 7, koefisien yang bawah adalah 1, sehingga 7 dibagi 1 hasilnya 7. Jawabannya adalah B. Untuk soal berikutnya yaitu nilai dari limit X mendekati 0, 4 sin 6X plus tangan 3X. Untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, maka kita harus menghitung angkanya saja. Cara cepatnya seperti itu. Ini ada angka 4 dan 6 ditulis 4 kali 6. Ini ada angka 3 ditulis 3. Jadi 4 kali 6 24, 24 bagi 3 hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah C. Kemudian soal berikutnya yaitu soal turunan. Y sama dengan 4x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x min 9. Turunan pertama dari fungsi Y adalah, maka sebagai berikut. Untuk mencari turunan maka kita kalikan koefisien dengan pangkat, kemudian pangkatnya dikurangi 1. 4 kali 3 kali x pangkat 3 min 1. 5 kali 2 kemudian x pangkat 2 min 1 plus 6 x 6 kali 1 kemudian x pangkat 1 min 1. Min 9 ini tidak usah diturunkan karena menjadi 0. Tidak usah ditulis, sehingga 4 kali 3 12, x pangkat 3 kurangi 1 menjadi x pangkat 2. 5 kali 2 hasilnya 10. X pangkat 2 min 1 menjadi x pangkat 1. X pangkat 1 tidak usah ditulis, langsung ditulis x saja. Kemudian 6 kali 1 6. X pangkat 0, 1 kurangi 1 kan 0, jadi X pangkat 0 ini tidak usah ditulis, sehingga jawabannya adalah 12X kuadrat min 10X plus 6, maka yang tepat adalah A. Kemudian soal berikutnya adalah turunan pertama dari fungsi Y untuk X sama dengan 1 adalah diketahui turunannya yaitu Y sama dengan 4X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 6X min 9, maka kita turunkan seperti tadi, sehingga jawabannya adalah 12x kuadrat min 10x plus 6. Untuk nilai x sama dengan 1, kita cukup mengganti x ini dengan nilai 1. 12 kali 1 kuadrat min 10 kali 1 plus 6. 1 kuadrat hasilnya 1, sehingga 12 kali 1 hasilnya 12, 10 kali 1 hasilnya 10, sehingga 12 dikurangi 10 tambah 6. 12 kurangi 10, 2 tambah 6 hasilnya adalah 8. Untuk berikutnya yaitu diagram batang berikut menunjukkan produksi pakaian yang dikelola Bu Rahmi selama tahun 2017 dan dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan, kita lihat, yaitu pada bulan November. Di sini terjadi peningkatan yang tertinggi. Berikutnya yaitu diagram berikut menunjukkan 600 peserta ekstrakurikuler di sebuah SMA. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tenis meja sebanyak. Dilihat tenis meja ini adalah E. Karena E ini tidak diketahui derajatnya, maka kita hitung dulu derajatnya, yaitu dengan cara 360 derajat dikurangi jumlah dari yang diketahui 90 tambah 30, 120 tambah 60, 180, 180 tambah 150 sama dengan 330, sehingga 360 kurangi 330 adalah 30 derajat. Untuk menghitung jumlahnya maka bisa digunakan rumus 30 derajat per jumlah totalnya, yaitu 360 derajat kali 600. 30 kali 600 18.000 dibagi 360 hasilnya adalah 50, yaitu jawabannya adalah A. Untuk soal berikutnya, lampu neon rata-rata menyala 20 jam per hari. Koefisien variansi lampu neon
Bila simpangan bakunya 5 adalah, ini menggunakan rumus koefisien variasi yaitu KV, sama dengan SB per X bar kali 100%. SB ini simpangan baku diketahui yaitu 5, ditulis 5, kemudian rata-ratanya 20, ditulis 20. Tinggal menghitung 5 per 20 kali 100%. 5 kali 100, 500 dibagi 20 sama dengan 25%, maka jawabannya adalah C. Untuk soal berikutnya, Nuha mendapatkan nilai 90 dengan rata-rata nilai teman-teman sekelasnya adalah 70. Angka baku dari nilai tersebut jika simpangan bakunya adalah 4 adalah, maka rumus untuk Z sama dengan X min X bar per SB, sama dengan X itu nilai, X bar itu rata-rata, sehingga 90 kurangi 70 hasilnya 20 per simpangan bakunya 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5, maka jawabannya adalah B. Simpangan rata-rata dari data 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah untuk mencari simpangan rata-rata kita hitung rata-ratanya dulu, yaitu 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Karena banyaknya data ada 5 maka dibagi 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. Maka mencari simpangan rata-rata adalah nilai yang ada dikurangi dengan rata-ratanya di harga mutlakan. Harga mutlak itu mempositifkan nilai. Sehingga 1 min 3 hasilnya seharusnya min 2, maka cukup ditulis 2. 2 min 3 min 1, karena di harga mutlak kan jadi 1. 3 kurangi 3, 0. 4 kurangi 3, 1. 5 kurangi 3, 2. Sehingga dalam hal harga mutlak tidak ada yang bernilai negatif, semua bernilai positif. 2 tambah 1, 3 tambah 0, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6. 6 bagi 5 hasilnya adalah 1,2, maka jawabannya adalah B. Untuk berikutnya yaitu soal tentang modus. Modus dari data di atas adalah, ini adalah modus data berkelompok. Oleh karena itu kita mencari letak modus dulu. Dengan frekuensi tertinggi 14, maka letak modusnya terletak di antara 49 sampai 54. Kemudian masukkan ke dalam rumus modus yaitu TB plus D1 per D1 plus D2 kali C. TB itu adalah tepi bawah, 49 ini dikurangi setengah, berarti 48,5. Ditambah D1 nya berarti selisih 14 kurangi 9 per D1 14 kurangi 9 plus D2. D2 ini 14 dikurangi setelahnya yaitu 10 kali panjang kelasnya 6. Dari mana 6? Ini ke bawah bila kita teliti semuanya berselisih 6. 37 kurangi 31 hasilnya 6. Begitu seterusnya. Sehingga 48,5 tambah 14 kurangi 9 5, 14 kurangi 9 5, 14 kurangi 10 4 dikalikan 6. 5 tambah 4 hasilnya 9. Kemudian 5 kali 6 dulu hasilnya 30 per 9. 48,5 tambah 30 per 9 adalah 48,5 tambah 3,3 hasilnya adalah 51,583. Maka jawabannya adalah D, 51,8. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.